Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillah kita bertemu lagi dengan pembelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang bangun ruang sisi datar. Ini bangun ruang sisi datar bagian ketiga ya. Apa yang akan kita pelajari pada materi hari ini? Kita akan mempelajari bagaimana cara menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar serta gabungannya. Artinya kalian bisa menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk rumus luas permukaan dan volume udah Ibu berikan pada pertemuan kelima dan keenam. Bangun sisi datar, bangun ruang sisi datar yang bagian 2 dan 3. Kita ke contoh soal. Nomor 1. Misalkan kita akan membuat sebuah balok dari bahan mika bening untuk dirangkai menggunakan bahan isolasi bening. Balok yang akan kita buat memiliki ukuran panjang, lebar, dan tingginya. Masing-masing adalah 5, 4, dan 3 cm. Tentukan luas minimum bahan mika bening pembuat balok tersebut. Yang ditanyakan adalah luas minimum, berarti yang ditanya adalah luas permukaan. Ini diketahui panjangnya 5, lebarnya 4, tingginya 3. Balik lagi ke rumus luas permukaan. Berarti ini kan yang dihitung luas permukaannya itu untuk balok ini ada berapa? Ada 6, depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri. Ini yang depan, berarti ini kan panjang kali tinggi. Yang samping, lebar kali tinggi. Yang atas dan bawah, ini berarti panjang kali lebar dikali 2 karena atas sama bawah, depan, belakang, kanan, dan kiri. 2 kali luas atas dan bawah. Atas sama bawah 5 kali 4 karena ada 2. Kenapa dikali 2? Karena ada 2 atas dan bawah. 2 kali L depan belakang. Depan belakang itu berarti 5 sama 3 tinggi. 2 luas kanan dan kiri. Kanan dan kirinya ada, ini berarti 4 tinggi 4 lebarnya 4 kali tinggi 4 kali 3. 2 kali 5 kali 4, 40. 2 kali 5 kali 3, 30. 2 kali 4 kali 3, 24. Ditambah sama dengan 94 cm persegi. Jadi luas minimum bahan pembuat balok tersebut adalah 94 cm persegi. Kita ke contoh soal nomor 2. Berapa liter isi penuh sebuah bak mandi dengan ukuran panjang, lebar, dan tinggi bagian dalamnya berturut-turut 60 cm, 40 cm, dan 50 cm. Kalian juga bisa ya menghitung volume bak mandi kalian yang ada di rumah. Bak mandi umumnya berbentuk balok. Jika ukuran bagian dalamnya 60 cm, 40 cm, dan 50 cm, maka volume bak mandi. Volume kalau berbentuk balok berarti volumenya itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. 60 kali 40 kali 50 cm kubik. 120.000 cm kubik atau dijadikan liter sama dengan 120 desimeter kubik. Desimeter sama dengan liter itu sama ya, jadi 120 liter. Jadi isi penuh kapasitas bak mandi tersebut adalah 120 liter. Untuk satuannya ini tergantung nanti soalnya ya yang ditanyakannya, apakah tetap tidak dirubah cm kubik atau dirubah menjadi ke liter. Berikutnya adalah contoh soal nomor 3. Sebuah takaran tanpa tutup berbentuk prisma tegak dengan bentuk alasnya berupa trapesium sama kaki dan terbuat dari bahan seng. Ukuran rusuk-rusuk pada sisi alas yang sejajar masing-masing adalah 4 cm, 10 cm, dan sisi alas yang tidak saling sejajar ukuran masing-masing rusuknya adalah 5 cm. Jika tinggi prisma 15 cm, tentukan volume air maksimum yang dapat ditampung oleh takaran tersebut.
Kita lihat di sini terlihat gambarnya ya. Ini adalah gambarnya. Ini berbentuk prisma dengan alasnya ini adalah berbentuk trapesium. Jadi kalau untuk menghitung volume atau luas, ini luas alasnya kalau prisma itu tergantung ya, untuk menghitungnya itu tergantung alasnya itu berbentuk apa. Di sini alasnya berbentuk trapesium. Alas sejajarnya ada 4 dan 10. Terus sisi alas yang tidak saling jajar ini ada 5. Nih, ini 5, ini 5. Sekarang kita menghitung, yang ditanya adalah tentukan volume air maksimum. Volume air maksimum yang bisa ditampung oleh ini prisma berbentuk dengan trapesium sama kaki. Luas alas kali tinggi. Luas alas ini kan ini tadi berbentuk trapesium. Rumus trapesium, luas trapesium adalah setengah kali nih sisi alas sejajar 10 ditambahin atas sama ini 4, alas sejajar yang pendeknya dan yang panjangnya ditambahin kali 4. 4 ini apa? Ini kali tinggi. Tingginya dari mana? Nih, kalau dari sini ke sini 4, berarti maka ini juga sama kan, dari sini ke sini 4. Ini sisanya ini kan 10. 10 kurang 4 adalah 6. Berarti kalau di sini 6 bagi 2, berarti di sini 3, di sini 3. Maka ini tingginya berapa? Ini tinggi itu berarti kan ini. Cari pakai rumus Pitagoras. 25 kuadrat dikurangi kalau di sini 3 berarti kan 9 kuadrat. Maka di sini adalah akar 16 yaitu tingginya adalah 4. Kali tinggi, ini kali tingginya adalah tinggi prisma. Ini tingginya adalah 15. Setengah kali 10 tambah 4. 10 tambah 4 itu berarti kan 7. 7 kali 7, 10 tambah 4 adalah 14. 14 bagi 2 adalah 7. 7 kali 4 adalah 28. 28 kali tingginya adalah 15 sama dengan 420 cm kubik. Jika disuruh dirubah ke dalam liter, maka ini dibagi 1000 ya, karena ini kubik kan bagi 1000, 0,42 desimeter kubik atau 0,42 liter. Contoh soal selanjutnya nomor 4. Sebuah takaran berupa 5 segi 4 beraturan. 5 segi 4 beraturan tanpa tutup alas terbuat dari bahan seng. Jika ukuran panjang sisi alasnya 10 cm dan tingginya 12 cm, tentukan yang pertama luas bahan seng minimum yang diperlukan untuk membuat takaran tersebut. Jadi kita akan membuat sebuah takaran bentuknya limas, limbahnya 5 segi 4. Volume air maksimum yang dapat ditampung oleh takaran tersebut. Langkah pertama yang ditanya adalah luas bahan sengnya. Langkah pertama, menghitung tinggi segitiga dari salah satu sisi tegak limas. Jika proyeksi titik T ke alas adalah T aksen dan E adalah titik dengan sisi BC, maka TE ini kan sudah diketahui, ini adalah tingginya itu tinggi limas adalah 12. Berarti yang ditanya adalah ini tinggi segitiga. Kalau dari sini ini tingginya 12, ini kan dari sini 10, AB 10, BC 10, tadi sisinya alasnya adalah 10 karena ini berbentuk segi 4 beraturan ya. Ini 10. Berarti kalau dari sini ke sini kan setengahnya. Setengah dari 10 adalah 5. Cari pakai rumus Pitagoras. 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Hasilnya adalah 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 25 ditambah 144 diakarkan, hasilnya adalah 13. Jadi tinggi, ini untuk tinggi segitiganya adalah 13. Cara mencari luas permukaan limas, berarti kan ini luas permukaan limas, kalau bawahnya segi 4, berarti sisi tegaknya juga ada 4 kan, depan, belakang, kanan, dan kiri. Kalau untuk mencari luas segitiga apa? Setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alasnya udah ketahuan 10, tingginya berapa? Tingginya adalah 13 kali dibagi 2 sama dengan 65 kali 4, karena ada 4.
sama dengan 260 cm. Bu, kenapa bawahnya nggak dipakai kan? Yang dicari di sini luas permukaannya nggak pakai tutup. Jadi alasnya yang berbentuk persegi ini tidak usah dihitung. Jadi yang hanya dihitung adalah ini sisi tegaknya yang berbentuk segitiga, kanan, kiri, depan, dan belakang. Jadi 260 cm persegi. Yang B-nya yang ditanyakan adalah volume air maksimum yang dapat ditampung oleh takaran tersebut. Volume air maksimum yang dapat ditampung oleh takaran sama dengan volume 5 segi 4 beraturan, yaitu 5 yang alasnya berbentuk persegi dengan panjang sisi 10, tingginya adalah 12. Rumus volumenya apa? 1/3 kali luas alas kali tinggi. 1/3 luas alasnya berapa ini? Sama kan? Karena berbentuk persegi 10 kali 10 kali tinggi. Tingginya tinggi 5. Ingat, kalau untuk mencari volume itu pakai tingginya tinggi bangunnya. Tapi kalau untuk mencari permukaan, lihat permukaannya berbentuk apa tingginya. Kalau permukaannya ini adalah segitiga kan, yang berdirinya berarti tingginya tinggi segitiga, bukan tinggi 5, jangan tertukar ya. 10 kali 10 100 kali 12 1200 dibagi 3 adalah 400 cm kubik untuk volumenya. Kita berlanjut soal ke soal nomor 5. Di sini ada sebuah kardus kotak kue ya, merupakan gambar kotak kue yang digunting atau diiris pada 3 buah rusuk alas dan atasnya serta 1 buah rusuk tegaknya yang direbahkan pada bidang datar sehingga berbentuk jaring-jaring kotak kue. Ini jaring-jaring kotak kuenya kalau dibuka ini seperti ini. Berarti ini kan ini ya, kalau dibuka nih, ini sama dengan ini sama dengan ini, yang ini atas sama dengan yang bawah. Nah, kalau nggak pakai gambar ini, L1 sama dengan ini L5, L2 dengan L4, L3 dengan L6. Berapa ini? Panjangnya 14, lebarnya 7, dan tingginya adalah 20 cm. Maka kalau disuruh cari luas permukaan, berarti kan ini depan dengan belakang, kanan samanya dengan kiri, atas dengan bawah. Ya, berarti kan L1 tambah L2 tambah L3 tambah L4 tambah L5 tambah L6 ya, sama seperti yang tadi sebelumnya. Kalau yang berarti ini permukaan depannya berarti kan ini 14 kali 20 dikali 2 karena ada depan belakang. Kalau yang ini samping kanan dan kirinya berarti 7 kali tingginya adalah 20, kanan kiri kali 2 juga sama. Atas bawahnya berarti ini 14 kali 7 dikali 2 dikali 2 juga. Hasilnya adalah kalau dihitung 2 kali 7 kali 20 ditambah 2 kali 7 kali 14 ditambah 2 kali 14 kali 20. 280 ditambah 196 ditambah 560, hasilnya adalah 1036 cm persegi. Satuannya persegi ya. Beralih soal nomor 6. Sebuah kaleng berbentuk balok berukuran 10 dm kali 8 dm kali 6 dm berisi air penuh. Bila air dituangkan pada kaleng lain berbentuk prisma dengan luas alas 96 dan sudah terisi air setinggi 12 cm, berapa literkah air pada kaleng prisma sekarang? Jadi ini air yang ada di balok ini mau dituang ke bangun yang berbentuk prisma, kaleng yang berbentuk prisma. Berarti kan kalau yang ditanyanya berarti ini kan volume ya. Yang pertama kita kerjakan dulu volume baloknya. Volume baloknya itu berarti kan volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. 10 kali 8 kali 6 sama dengan 480 dm kubik. Volume prisma sebelum diisi air dari balok. Nah, jadi sebelum diisi air dari balok ini, di prisma ini sudah ada terisi air 12 cm. Kita cari berarti volume prismanya, luas alas kali tinggi. Luas alas kali tinggi. Luas alasnya ini kebetulan sudah diketahui nih, 96 kali tinggi. Tingginya 1,2 dm atau tadi itu kan 12 cm, kita rubah 1,2 dm.
Karena ini luasnya itu dalam desimeter ya. Jadi hasilnya 96 kali 1,2 dm adalah 115,2 desimeter kubik. Nah, sekarang ini kan mau dituangin tadi berbentuk air yang ada di dalam baloknya itu mau dituangin ke prisma. Air yang ada di balok itu berapa? Jadi volume prisma setelah diisi dari air balok, berarti volume balok ditambah volume prisma digabungin karena air baloknya dituangin ke prisma. Volume baloknya berapa? 480 cm3 ditambah 115,2 desimeter kubik. Hasilnya adalah 595,2 desimeter kubik. Soal nomor 7. Sebuah atap rumah berbentuk limas dengan alas berbentuk persegi dengan panjang sisi 8 meter dan tinggi 4 meter. Hendak ditutupi dengan genting yang berukuran 40 cm kali 20 cm. Hitunglah banyak genting yang diperlukan. Nih ilustrasinya seperti ini ya. Ini adalah atap rumah. Nih atap rumahnya berarti kan luas permukaan kan yang dicari kan. Ada depan dan belakang, kanan dan kiri. Bawahnya nggak usah karena bawahnya kan nggak pakai genteng. Berarti ini kan alasnya tidak ada ya. Sisi limasnya adalah 8. Di sini adalah 8 cm dan tingginya adalah 4. Tinggi limas, ingat. Ukuran gentingnya adalah 40 cm kali 20 cm. 800 cm ukuran gentingnya, kita rubah ke meter. Ya, dirubah berarti ini dibagi karena ini adalah kuadrat, maka dibagi 10.000 0,08 meter persegi. Tinggi segitiga, yang ditanya tinggi segitiga dulu nih. Akar dari nih, kalau dipisahkan nih seperti ini nih. Tinggi segitiga berarti ini kan ya. Nih, akar dari TO kuadrat nih ke sini, dari sini ke sini kan 8 ya. Ini berbentuk persegi, ini juga 8. Berarti ini setengahnya kan. Setengah dari 8 adalah 4. Berarti 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 32. 32 itu berarti kan 16 kali 2. Maka 16-nya keluarin, akar 16 adalah 4. 2-nya ya sudah biarkan saja. 4 akar 2. Ini untuk tinggi segitiga. Sekarang untuk mencari luas permukaan atap. 4 karena ini ada 4 kanan, kiri, depan, belakang. Segitiga rumusnya apa? Setengah kali alas kali tinggi. Alasnya ada 8. Tingginya tadi berapa? 4 akar 2 kali 4. 4 karena ada 4. Depan, belakang, kanan, dan kiri. 4 kali 8 kali 4 ada berapa? 32 bagi 2 adalah 16 akar 2. 4 kali 16 adalah 64 akar 2. Ini luas apa? Luas permukaan atapnya. Yang ditanya berapa genting yang dibutuhkan. Maka genting yang dibutuhkan adalah luas permukaan atap dibagi ukuran genteng. 64 akar 2 ini tadi ukuran gentengnya 0,08 meter persegi sama dengan 800 akar 2. Akar 2-nya keluarin aja. Kalau di kalkulator dapatnya berapa? 800 kali akar 2-nya hasilnya berapa? Maka dihitung adalah dapatnya itu, jadi genteng yang dibutuhkan itu 1131,3. Nah, ini pembulatannya kita pembulatan ke atas karena nggak mungkin. Kalau kamu beli 1131 akan kurang, tapi kita beli gentengnya adalah 1132. Kita lihat nomor 8. Sebuah kaleng berbentuk balok yang sudah berisi air dengan volume 75, kemudian kaleng tersebut akan dimasukkan batu yang bentuknya tidak beraturan. Setelah kaleng tersebut dimasukkan benda padat, maka volume airnya berubah menjadi 95, awalnya 75 nih. Kemudian dicemplungin batu, berubah jadi 95. Nih, berarti ini kan volume bertambah kan volumenya. Kenapa jadi bertambah? Karena ini ada volume batu. Volume batunya berapa?
Jadi volume batunya adalah ini hasil akhirnya setelah diisi batu 95 dikurangi 75, maka volume batunya adalah 20 ml. Sekian dulu pembelajaran hari ini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu ucapkan terima kasih bagi kalian yang masih selalu semangat dalam pembelajaran matematika. Jaga selalu kondisi kalian supaya tetap sehat, ikuti terus protokol kesehatan. Untuk tugas-tugasnya silahkan kalian buka di GCR. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.